Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, saudaraku, kitab Ibrani, kita lihat satu ayat dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ya, untuk membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan, ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Mengapa dikatakan lupa, saudara? Karena dasarnya keinginan berbuat baik itu sudah ada pada manusia. Amin. Apalagi pada manusia yang sudah lahir baru, sebagai manusia baru, yang ada pikirannya baik, keinginannya baik, ingin senantiasa berbuat baik. Sampai dikatakan di situ jangan lupa. Itu berarti sebenarnya sudah ada, ya. Jangan lupa berbuat baik dan memberi apa? Bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Setelah kita melakukan perintah bukan hanya yang seperti pergi, balik lagi, disuruh lagi, pergi lagi. Tapi dia Jeffrey begitu tahu, Pak Sudi kalau bolak-balik kok nyuruh saya beli tempe. Dan dalam melakukan yang baik ini, saudara, with passion, dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan semangat. Bahkan saudara ketika melakukan apa yang baik, itu sudah saudara anggap sebagai kegemaranmu. Amin. Nggak ada keterpaksaan. Makanya kalau saudara lihat film barat atau saudara sedang ke Amerika, seringkali saudara minta gini, minta tolong begini, dia akan selalu jawab, loh itu pekerjaan saya. Apa kamu bisa tolong saya begini? Mungkin di hotel ya, mungkin sudah ada masalah dan sebagainya, sudah tanya, apa kamu bisa bantu saya untuk begini? Oh itu pekerjaan saya. Dia melakukannya dengan senang hati. Itu pekerjaan saya. Mestinya kalau justru dipanggil itu, wah siap Pak, siap Pak, amin. Kalau ingin berkenan, ini cuma Sudi, apalagi Bapak di surga luar biasa. Ya, kita harus melakukannya itu sebagai kegemaran, sungguh-sungguh penuh semangat. Bahkan saudara lihat bagaimana Yesus, saudara lihat toh, yang setiap kali Paskah diputar itu apa judulnya? The Passion of the Christ. Aduh, luar biasa. Dengan segenap hati. Sungguh-sungguh. Nggak cuma ngomong tok. Saudara pun kalau bekerja, apa yang kau kerjakan tuh kau kerjakan sebagai hobimu. Sukacita. Amin. Menandai kehidupan saudara. Saudara sesungguhnya sedang punya double kekuatan. Saudara sebenarnya sudah lemah, tapi karena saudara mengerjakan dengan sukacita, maka saudara mendapat kekuatan dari Tuhan. Dikatakan pada ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di situ tidak dijawab, tidak ditulis bahwa maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta kepadanya, apa yang kamu doakan kepadanya. Tidak, yang kamu inginkan, yang menjadi hasrat hatimu, sehingga pada akhirnya kau berkata, pucuk ditiba. Aku memang sengaja kok. Pucuk dicita ulam, kok ngerti loh, kena aku senengani kuwi ya. Duh, pasti ada double gitu. Ada sesuatu yang daripada begini, Pak Har senengannya apa? Ya, tahu, ya, kacang, nah itu kacang, padahal enggak boleh, ya. Apalagi kalau ada buhar, wah dijewer sama buhar. Terus diberi apa yang diminta, apa yang diinginkan. Biasa ya. Tapi saya tidak nanya, saya memberi sesuatu yang dia inginkan. Melihat saudara dalam kehidupan beriman, saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada problem, ada kesukaran, ada kesulitan, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang baik dengan semangat, bahkan apa melakukan yang baik itu dengan kegemaran, sebagai hobi, dengan sungguh-sungguh, amin. Diam di negeri dan berlaku setia, amin. Bergembira karena Tuhan. Oh, Tuhan itu senangnya luar biasa. Duh, aku ini tahu loh persoalanmu ini berat, tapi kamu masih suka ibadah, suka memuji Tuhan, suka berlaku baik, suka menolong orang. Aku senang. Pertolongan Tuhan itu, saudara, kalau sudah Tuhan itu hatinya berkenan, aduh, tidak ada kuasa yang sanggup menghalangi. Amin. Tidak ada. Apakah dalam soal kita pergumulan sakit penyakit, kebangkrutan ekonomi,
Tapi kita tetap percaya, bukan hanya pengakuan. Percayanya sudah diaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang yang beribadah kepada Allah. Oh, luar biasa. Maka sekali lagi firman-Nya berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya perlu jelaskan tentang pengertian serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Contohnya klasik. Saya punya kain. Saya diberitahu bahwa di jalan itu ada clear marker, ada penjahit, bukan penjahat. Hampir keliru. Lalu saya berikan kain ini. Pak, tolong Pak, diukur Pak. Bapak bisa buat jas? Oh bisa. Itu contohnya Pak. Ya Pak. Saya serahkan saudara kainnya kepada dia, saya diukur. Tapi saya baru pertama kali ke situ. Sampai di rumah saya kepikiran, kain tadi itu kain mahal. Itu penjahit bisa nggak ya kira-kira? Saya telepon, Pak. Bapak sudah motong. Ini saya sudah pedang gunting. Stop Pak. Jangan digunting dulu Pak. Saya mau datang Pak. Datang lagi, tanya. Pak, tolong Pak. Bapak ini benar-benar bisa. Model seperti ini membuat jas untuk saya bisa. Bisa Pak. Betul Pak? Iya. Kapan Pak selesainya? Seminggu Pak. Sampai di rumah saudara, kepikiran lagi. Saya telepon lagi. Padahal dia sudah siap motong. Kira-kira jadi seminggu? Nah mau motong enggak jadi. Mau motong enggak jadi. Ya. Untung-untung itu penjahitnya itu sabar. Kalau enggak sabar, balik jahitan dewe. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan. Kita sering gampang mengatakan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Mengalir saja. Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Jadilah. Apa iya? Kenyataan dalam hidup kita ini panik, kita khawatir, kita cemas. Ya, kita masih berpikir cara ini. Haleluya. Kalau toh memang saudara percaya, serahkanlah kepada Tuhan. Ada orang percaya tapi tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Ada orang menyerahkan tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Buktinya masih juga berupaya dengan cara lain. Maka dua hal ini harus dilengkapi, harus dipenuhi serentak. Kalau saudara sudah menyerahkan kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Ada banyak perkara yang kita hadapi. Ada banyak perkara yang saya hadapi. Saya hanya belajar dari firman. Ayo kita buktikan. Saudara semua di sini orang percaya. Amin. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Amin. Yang penting sekarang adalah bagaimana saudara sudah perlu marah. Tidak perlu iri hati mengenai kehidupanmu. Saudara ada waktunya sendiri. Mereka punya mobil. Saudara mungkin butuh mobil. Tapi mobil yang disediakan bagi saudara mungkin mereknya sama. Tapi beda, yang saudara terima itu berkat 100% dari Tuhan Yesus. Nantikanlah Dia, amin. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Itu sesuatu yang pasti.